Cabo, pakai baju lo. Tai, goceng doang. Hiuk 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 hiuk. Halo Babatoker di seluruh dunia, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bonol and gak suka pakai sempak. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Tanpa Banyak Bekicot di awal, benahi posisi mata, kuping, hidung, mulut, cokor, dan bakekok. Kisah akan berfokus pada saudara kembar saya yang bernama Dom, ini babatoknya, yang dimana Dom ini nekat merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, yakni menjadi aktor ternama ibu kota. Dom yang menjadi seorang aktor tambahan mendapatkan perilaku semena-mena dari teman aktingnya, yaitu dapat pukulan betulan yang membuat Dom naik darah dan berontak. Buru mas, stek lagi. Udah! Ulu bangsat! Setelah kejadian itu, Dom mendatangi tempat casting. Namun lagi-lagi Dom mendapatkan perilaku tidak biasa saat dirinya diminta berfoto dengan gaya telanjang. Lagi syuting apa nih? Baru iklan om. Dom yang merasa harga dirinya direndahkan langsung marah-marah dan pergi. Mungkin dalam hatinya, emang gue cowok apaan? Bisa dibuka sedikit? Bisa dibuka aja semuanya. Tai. Ya Allah. Ya sudahlah ya. Singkatnya, besok pun tiba. Dom yang baru keluar dari Ilpimir Kenapa kak? Mogok. dan melihat sosok perempuan yang bernama Pinkan, ini dia rarainya. Kemudian Dom menawarkan diri untuk mendorongnya dengan syarat Pinkan harus membayarnya. Tak lama kemudian datang pria jangkung bertato bernama Radit, ini dia babangusnya, yang dimana Radit ini adalah pacarnya Pinkan. Bisa bantuin dorong nggak? Bayar ya. Setelah mobilnya menyala, naas Dom hanya dibayar goceng rupiah. Tai, goceng doang. Lalu Dom bertanya tempat tinggal yang Yaudah, murah lu ada di mana. tempat tinggal gak? Gue baru cabut. Dom pun langsung diajak pergi. Dalam perjalanan, dengan pedenya Dom mengatakan bahwa dirinya seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Lu seriusan aktor? Singkatnya, kontrakan pun tiba. Dengan didampingi Pinkan, Pinkan pun mengenalkan pada ibu kontrakan yang enggan disebutkan namanya. Yang pasti, ini pematuknya. Kerjaannya apa? Aktor. Si ibu ini pun meminta KTP dan memeriksanya. Setelah memeriksa, si ibu pun menerima Dom dan berpesan jangan memakai narkobeu. Oke bu, cerot. Yang penting jangan narkoba. Setelah Dom masuk kamarnya, dengan tidak sengaja Dom mendengar pembicaraan Radit sama kroco-kroconya, yang ternyata bahwa Radit adalah bandar narkobeu. Bang, Roni ketangkep. Asal kalian ketahui bahwa Dom adalah sosok pemuda berprestasi yang diberi gelar bahwa dia cukup sangean dan suka colai-mencolai. Itu terbukti saat dia sedang PCS sama seekor lontai sambil menggelar colai-mencolai dan tiba-tiba Pinkan datang tanpa uluk salam. Mbak bisa ketuk pintu dulu gak sih? Masalah. Cabo, pakai baju lo. Udah tetel. Tak lama Radit pun datang. Dom yang kepalang era, Dom pun meminta pekerjaan pada mereka. Butuh orang gak? Radit pun memeriksa Dom dan merasa semuanya aman. Dom pun diterima untuk bekerja sebagai kurir narkobeu. Ikut gua. Dom pun mulai diajarkan cara menimbang dan memasukkan narkobeu ke dalam permen. Radit pun meminta agar kemampuan sebagai seorang aktor, Dom dituntut untuk berakting sebaik mungkin dalam menjalankan aksinya. Dom diberi sebuah handphone dan dianjurkan mengganti nomor setelah selesai transaksi. Pinkan pun membawa Dom ke barbershopnya Radit yang diberikan Pinkan, sekalian ngantar kopi, karena Pinkan ini tipe-tipe cewek perhatian gitu ya sob. Setelah Pinkan dan Dom akan pergi, tiba-tiba Radit melarang antar paket dikarenakan anak buahnya ada yang tertangkap. Mau nganternya besok aja ya?
Putri kena. Esok harinya aksi pertama Dom antar paket di salah satu gerbong kereta dan menyelipkannya di kursi. Tak lama kemudian datang seorang wanita bertubuh standar dengan sedikit tungir barbar yang bernama Kansa. Ini parasnya. Hari ke hari Dom semakin piawai dalam menjalankan aksinya sampai suatu ketika yang dimana Dom lagi di salah satu gudang es batu, dirinya dijebak kemudian tertangkap. Gua gak enak bang. Singkatnya entah apa yang dilakukan oleh Radit, pada intinya Dom pun terbebas. Hari berlalu, malam pun rehe-renge. Di ranjang, Dom nampak terlihat lagi menulis sebuah hayalan di tembok. Seperti banyak uang, ketemu Chico Jericho, tetap Jokowi, jadi lebih baik, dan menjadi pacar Chelsea Islan. Esoknya seperti biasa, Dom menjalankan aksinya kembali. Dom menyamar jadi pelayan hotel, tukang pizza, sampai menjadi seorang waria. Setelah semua tugasnya selesai, Dom yang merasa capek dengan hidup yang dijalaninya, Dom mewek dan marah pada diri sendiri. Tak lama Radit datang dan pada saat itu pula Dom minta izin untuk casting lagi. Ikut casting lagi? Seketika Radit pun marah, ya walaupun pada akhirnya baikan juga. Kemudian Radit meminta Dom untuk menjemput Pinkan. Ntar malam lo yang jemput Pinkan. Selama Pinkan di samping Dom, entah kenapa dirinya lebih tenang dan nyaman selama berada di samping Dom. Dari situlah Pinkan mulai ada rasa terhadap Dom. Malam berlalu, siang pun caang. Hari itu Radit mendugaskan Dom untuk mengantar barang haram ke salah satu bandara yang dimana si barang haram itu harus ditempelkan di tangan agar terlihat seperti luka. Setelah tiba di bandara, Dom pun lolos dari pemeriksaan. Setelah keberhasilannya, Radit pun mengajak Dom berpesta narkobeu. Di sana ada Pai dan tentunya ada Pinkan. Pesta berlalu, siang pun caang lagi. Di situ terlihat Radit dan Pai sedang mengobrol. Pai pun mengingatkan Radit agar hati-hati. Hati-hati lo. Jing sosok nasihatin gua. Lu tahu gua, tai. Kembali ke Dom yang sudah disibukkan dengan pekerjaan dan menghitung uang yang dikumpulkannya selama ini. Malam pun tiba, Dom yang ditemani Pai lagi asyik menikmati takaran demi takaran di salah satu klub malam. Di situ pula Radit yang curiga terhadap Dom tak lepas memperhatikannya. Sepulang dari tempat itu, Radit meminta Pinkan dan Dom untuk turun dan memerintahkan Pinkan untuk berciuman dengan Dom. Sakit lo ya? Esoknya Dom pun ketemuan sama Kansa, si pelanggan setia narkobeu, dan bertanya-tanya pekerjaannya apa, tinggal di mana. Kansa pun menjawab pekerjaannya saat ini adalah seorang pria mayat. Selamat panjang umur dan bahagia. Suka dikit. Kemudian Kansa pun mengajak Dom ke kontrakannya. Pasti kalian tahulah ya, mereka mau ngapain, pasti bakal begini. Esok harinya Dom yang beruntung akhirnya bertemu sama aktor favoritnya. Tak membuang waktu untuk meminta selfie dan meminta ucapan ulang tahun pada Radit. Halo Radit, selamat ulang tahun ya. Saat itu pula Dom menjalankan aksinya dengan menaruh barang haram tersebut di bawah kursi. 5 menit lagi ya, standby ya. Esok harinya lagi Dom kembali dengan aksi-aksinya antar sini antar situ yang semakin lama semakin terperosok dalam dunia hitam. Hati-hati, lo masih muda, lepas aja. Radit hilang. Setelah pulang dari tugasnya, Dom melihat Pinkan menangis bahwa Radit tertangkap. Dan
Pailah yang menjadi cepunya. Kembali ke si ibu. Ternyata si ibu ini pecandu berat yang suka diincerit Radit. Saat itu pula Dom berpamitan dari dunia hitam dan kembali ke jalan yang benar. Kansa yang sudah menjadarkan Dom selama ini tak sia-sia. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat dipetik dari film ini, jangan sesekali mencoba narkoba dan uncrat-encrit sembarangan. Pribados dan segenap tim ID77 yang beranggotakan 1 orang undur pamit and permios. Cinta segitiga Anaconda.